udah gak kerasa banget ya adik-adik ya. Kita udah memasuki di Desember minggu ke-3. Wah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Wow adik-adik semua, yuk sama-sama kita mau lebih semangat lagi adik-adik untuk Tuhan adik-adik. Walaupun tahun ini akan berakhir, kita mau kasih yang terbaik ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita sama-sama akan ibadah, sama-sama kita akan berdoa. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang kepadamu. Beribadah kepadamu. Kami percaya. Kau yang hadir. Memberkati kami. Kau yang memberikan firman-Mu buat kami. Dan kami mau Tuhan. Sebagai anak-anak yang hebat. Lakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Sama-sama adik-adik yang percaya kita bilang amin. Wah luar biasa adik-adik semua. Yuk kita mau yel-yel dulu. Kita mulai dari Kiki dan Kimo ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Mantap. Adik-adik yuk sama-sama dengan kakak lagi ya. Satu kali lagi Kiki dan Kimo. Kita mulai dari bawah. Kita menghitung dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Luar biasa Kiki Kimo. Sekarang kelas Agent. Hero Generation. Hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Agent siap? Siap. Gerak. Oke, luar biasa mantap. Sekali lagi ya, Agent. Oke, Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, Hero Generation hebat. Anak-anak hebat, kita mau deklarasi anak hebat. Teman-teman, nama saya Alfi. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk katakan sama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Hore, kita semua anak hebat. Wow, luar biasa. Sekarang satu kali lagi bersama kakak-kakak. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Luar biasa anak-anak yang hebat. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri dong. Oh udah dari tadi Kak bangkit berdirinya. Good. Mantap. Anak-anak hebat. Kita akan tangan kita ya. Tepuk tangan buat Tuhan adik-adik. Kita mau belajar satu lagu ini adik-adik. Sebagai anak-anak yang hebat, kita mau saling mengasihi. Ikuti gerakan kakak ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, sungguh aku mengasihinya.
luar biasa adik-adik. Nih paling spesial buat adik-adik. Adik-adik udah siap buat dengerin firman Tuhan? Wah udah siap semua Kak. Adik-adik boleh duduk, tapi kalau ada yang mau nemenin kakak-kakak di sini berdiri juga sangat menyenangkan sekali ya. Yuk kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau tutup mata kita mau nyanyiin lagu yang udah pernah adik-adik nyanyiin di minggu lalu. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan udah penuhin hati kami dengan kasih-Nya Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar buat mengasihi sesama kami mau belajar buat mengasihi keluarga kami lebih lagi. Mungkin Tuhan bahkan kami juga mau belajar buat mengasihi setiap orang-orang yang bikin kami sedih, bikin kami kesel, bikin kami marah, mungkin bikin kami kecewa Tuhan. Tapi kami mau belajar mengasihi mereka. Kami gak bisa apa-apa, tapi kami percaya Tuhan yang akan kuatin kami, Tuhan yang akan jadikan kami anak-anak hebat yang bisa mengasihi siapapun teman-teman kami mungkin yang bikin kami sedih Tuhan. Makasih Tuhan. Sebentar kami mau kasih lagu buat Tuhan, kami mau kasih yang terbaik. Ayo adik-adik. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita nyanyiin lagu ini dari awal ya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Ayo anak-anak terang, angkat tanganmu, katakan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan. Ya Tuhan, ini setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan.
anak-anak yang cinta Tuhan, katakan sekali lagi. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kami rindu Tuhan, jadi anak-anak terang. Ini kami Tuhan, anak-anak yang hebat. Kami mau Tuhan jadi cahaya bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menceritakan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Benar Tuhan, ini kami anak-anak Kiki, Kimo dan Ejen yang hebat. Kami mau jadi anak-anak terang. Saat ini kami mau siapin telinga kami mau siapin hati kami buat dengerin firman Tuhan. Kami mau terus dibentuk Tuhan untuk jadi anak-anak yang hebat. Berkati kakak yang akan membagikan firman Tuhan, supaya setiap apa yang dikatakan kami semua boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo adik-adik hebat sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak hebat. Siapa anak hebat? Ya, saya. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan buat hari ini belum? Kalau udah siap, kita mau deklarasi dulu ya. Yuk, bareng-bareng ya sama kakak. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik good semuanya. Adik-adik, 2 minggu kemarin kita telah belajar ya tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini menolong seseorang di jalanan yang terkena rampok. Dan orang yang dirampok ini tergeletak, dia penuh dengan luka-luka. Tetapi ada orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong dan merawatnya. Padahal sebelumnya banyak orang yang lewat, mereka cuek, mereka tidak memperhatikan. Tetapi orang Samaria ini dengan luar biasa, dia mau membantunya. Nah, sebentar kakak mau cerita ya buat adik-adik. Ya, adik-adik, ini sapinya kakak. Nah, kakak mau kasih nama dia Sepi ya, kayak sapi di Upin Ipin. Siapa yang suka nonton Upin Ipin di sini? Iya, kelihatan ya yang suka nonton Upin Ipin pasti tahu ini namanya Sepi. Kalau Sepi bunyinya seperti apa?
Mo, iya benar bunyinya mo. Nah, Sepi temenin kakak ya hari ini ya. Oh, nah, oke. Sepinya di sini dulu sebentar. Nah, adik-adik tahu ini apa? Iya, ini namanya pisang. Pisang warnanya benar, pisang warnanya kuning. Kira-kira kalau Sepi dikasih pisang mau nggak ya? Coba adik-adik tebak mau nggak? Sepi kalau dikasih pisang mau nggak? Sepinya nggak mau kalau dikasih pisang. Kenapa ya? Nah, kakak juga di sini punya sesuatu yang berwarna kuning. Ini adalah jerami. Coba kita mau kasih jerami ya sama Sepinya, mau nggak ya? Sepi, apakah kamu mau makan jerami? Oh, Sepinya mau makan jerami. Nah, adik-adik, di sini kakak mau bercerita sesuatu. Nah, adik-adik, Sepi ternyata lebih menyukai jerami. Nah, hewan juga sudah memiliki insting atau kebiasaan akan makanan mereka. Sapi tadi dia lebih memilih jerami. Sama seperti kita manusia. Kita manusia sudah memiliki insting atau kebiasaan. Coba adik-adik lihat, kalau adik-adik ada nyamuk di tangan adik-adik, adik-adik diam aja atau refleks langsung mukul. Pasti langsung mukul ya. Waktu ada nyamuk, adik-adik langsung mukul. Nah, waktu ada orang lain yang pukul adik-adik, adik-adik langsung seperti apa? Langsung adik-adik pengen memukul kembali, pengen balas temannya adik-adik. Bener ya, seperti itu ya. Nah, itu kita punya dalam diri kita tuh pengen langsung balas. Tapi di dalam Tuhan Yesus ajarkan kita tidak boleh seperti itu. Ketika ada orang yang mau jahatin kita, ketika ada orang yang mulai melukai kita, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kita tidak boleh balas dengan kekerasan. Kita harus balas dengan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, kira-kira siapa ya yang suka sama pisang? Iya benar, yang suka sama pisang ialah monyet. Benar sekali. Nah, terima kasih ya Sepi ya sudah menemani kakak. Ya, adik-adik kita mau simulasi sebentar ya. Nah, di sini kakak punya tepung, di sini juga punya air dan pewarna. Nah, kakak mau teteskan dulu pewarnanya. Kakak masukkan airnya ini ke tepungnya. Nah, adik-adik, ini tepung yang tadi kakak kasih air berwarna sudah rata seperti ini. Nah, kakak mau kasih lihat sesuatu sama adik-adik ya. Nih, kakak akan pukul adonan tepung ini dan adik-adik boleh lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, waktu kakak pukul seperti ini, tangan kakak tidak masuk ke adonan. Nah, tetapi lihat adik-adik, kakak akan memasukkan tangan kakak dengan perlahan-lahan. Nah, tangan kakak, jari kakak bisa masuk ke adonan ini. Nah, kakak mau jelaskan seperti ini. Kalau kita melakukan hal yang kasar kepada orang lain, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari orang lain. Kita tidak bisa menyentuh orang itu, tapi kalau kita masuk secara perlahan-lahan, kita berbuat baik, berbuat kasih kepada orang lain, orang itu bisa kita dapatkan hatinya dan kita bisa masuk ke dalam kehidupan teman kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan kisah orang Samaria yang baik hati. Kita akan belajar dari karakter orang Samaria ini ya, di mana orang Samaria ini mau menolong orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu dengan orang Samaria dulunya itu tidak berteman dengan baik. Tetapi orang Samaria ini mau menolong dengan tulus, dengan kerendahan hatinya orang yang bermusuhan dengan dia. Jadi kita mau belajar bagaimana kita bisa mengasihi orang yang telah menyakiti kita atau musuh kita. Tapi sebelumnya kita mau main games dulu ya. Nah adik-adik kita mau main games nih. Gamesnya yang perlu adik-adik siapkan ada 3 buah ember. Atau misalnya kalau adik-adik gak punya boleh pakai baskom, boleh pakai mangkok yang agak besar ya mangkoknya ya. Atau juga bisa pakai kardus bekas botol-botol minuman atau minuman apapun lah yang adik-adik punya. Adik-adik siapkan 3 tempat dan adik-adik
kasih tanda, ada yang dikasih nama keluarga, ada yang dikasih nama teman, sama ada yang dikasih musuh. Dikasih nama musuh maksudnya ya. Terus udah gitu adik-adik siapkan bola. Kalau misalnya adik-adik nggak ada bola, adik-adik boleh siapin juga bikin bola-bola dari kertas yang dirikes-rikesin gitu ya, atau enggak kaos kaki juga boleh. Nah, cara mainnya adik-adik harus bisa masukin bola ke yang paling jauh. Yang paling jauh itu apa adik-adik? Ya betul, musuh ya. Kita harus cobain buat masukin ke yang paling jauh, ke yang musuh itu. Coba ya kakak, coba ya. Kira-kira masuk gak ya? Ya susah banget ya adik-adik ya. Coba sekarang kakak masukin ke yang sini, ke yang keluarga. Nggak masuk juga adik-adik, sekali lagi deh. Nah lebih gampang ya. Tuh cobain ke yang teman. Yang teman juga harusnya adik-adik bisa ya, lebih jago dari kakak ya. Sekarang kakak mau cobain lagi nih ke yang sana, ke yang musuh. Ya susah banget adik-adik. Nah adik-adik harus cobain sampai berhasil masukin bola atau bola kertas yang adik-adik bikin ke yang paling jauh, ke yang musuh ya. Nah udah gitu adik-adik boleh ajak main juga nih mami papinya, atau ajak main cusnya, ajak main adik kakaknya. Ayo ajakin main bareng-bareng sama adik-adik ya. Selamat bermain. Wah, tadi adik-adik asik banget ya main gamesnya ya. Nah, adik-adik tahu nggak apa arti dari main games tadi? Waktu tadi adik-adik melempar bola ke keluarga, itu sangat mudah sekali karena keluarga itu dekat dengan kita. Jadi kita sangat bisa untuk mengasihi orang yang dekat dengan kita. Tapi coba tadi waktu adik-adik melempar bola ke yang musuh, susah ya karena jauh ya. Karena kita sangat sulit untuk mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, orang yang udah pernah mukul kita. Tapi Tuhan Yesus mau ajarkan kita hari ini untuk tetap memaafkan, untuk tetap mengasihi orang-orang yang sudah melukai hati kita. Kita tetap harus mengasihi mereka, kita harus tetap berdamai dengan mereka, dan kita harus tetap berdoa buat mereka. Nah, adik-adik, dalam Yohanes 15 ayat 12 ada isi firman Tuhan seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintahku. Sama-sama bilang, iya, ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita adalah untuk saling mengasihi. Mengasihi sama orang-orang yang baik saja sama kita? Tidak, kita harus mengasihi juga orang-orang yang menyakiti kita, yang pernah melukai kita. Jadi perintah Tuhan adalah kita harus tetap mengasihi. Tidak boleh membeda-bedakan. Adik aku hari ini lagi baik, aku mau mengasihi dia. Hari ini kakak aku beliin aku makanan, aku mau mengasihi dia. Tidak seperti itu. Waktu kakaknya tidak mengasihi kita, atau waktu kakaknya lagi jahilin kita tetap harus mengasihi kakak kita. Waktu temannya pernah menghilangkan alat tulis kita juga tetap harus mengasihi teman kita. Jadi kita tidak boleh membedakan karena ini adalah perintah Tuhan. Sama-sama katakan apa? Iya, ini adalah perintah Tuhan untuk kita tetap mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik tahu tidak ya, kalau Tuhan Yesus juga berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tuhan Yesus lahir sebagai Raja Damai dan dia mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bukan cuman kita aja, tapi teman-teman kita, semua orang yang ada di dunia ini juga ditebus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membedakan orang-orang. Tuhan Yesus tetap sama. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menebus semua orang. Jadi kita pun diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengasihi semua orang. Sama-sama katakan apa? Semua orang. Baik orang yang berbuat baik kepada kita ataupun orang yang berbuat jahat kepada kita. Ingat ya adik-adik, adik-adik diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi, untuk saling mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Baik orang yang berbuat jahat maupun orang yang berbuat baik. Terus adik-adik bilang, tapi kak, aku udah sakit banget nih, aku gak bisa maafin teman aku gak bisa maafin
saudara-saudara aku. Ya, kita memang tidak bisa, kalau kita sendiri tidak bisa, tapi kita perlu yang namanya Tuhan Yesus. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus dan nanti Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kakak percaya adik-adik bisa melakukannya. Amin. Semangat ya. Adik-adik, saatnya kita akan pedang roh. Wah, siapa yang selalu semangat dengan pedang roh? Sama-sama bangkit berdiri dong adik-adik. Wah, good. Tapi sebelum kakak kasih pedang roh di minggu ini, kita mau dengerin dulu yuk presentasi dari teman-teman kita dari pedang roh minggu lalu. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, sekarang kita mau masuk ke pedang roh selama seminggu ke depan. Adik-adik semangat? Semangat. Oke, kakak-kakak yang di belakang akan mengikuti setelah Kak Devi ya. Adik-adik juga langsung ikutin aja. Oke, pedang rohnya di Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, kita ulang 2 kali lagi ya adik-adik ya. Sama-sama yuk, barengan ya semuanya ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, hebat adik-adik, sekali lagi biar lebih nempel ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wow, adik-adik, seperti yang tadi ya sudah disampaikan oleh Karima bahwa Tuhan Yesus ingin kita saling mengasihi. Dan hari ini kita mau belajar mengasihi siapa adik-adik yang paling susah kita kasihi? Musuh. Musuh itu mungkin orang-orang yang gak kita sukai ya adik-adik ya. Orang-orang yang suka nakalin kita, yang suka jahilin kita, yang suka ngejek, yang suka jahatin kita. Nah, tapi kita mau saling mengasihi karena Tuhan bilang apa? Inilah perintahku, seperti aku mengasihi kamu. Tandanya begini, seperti Tuhan sudah mati buat kita ya, tanda salib adik-adik. Kita yang jahat tapi tetap dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik yuk kumpulin langsung videonya ya ke grup WhatsApp. Langsung adik-adik cepet bikin ya. Oke adik-adik, sampai jumpa di Pedang Roh minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai dan kakak mau berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena kami telah selesai ibadah. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengasihi sesama kami, terutama orang yang telah menyakiti hati kami. Ajar kami untuk selalu berbuat baik kepada siapapun yang kami temui. Dan adik-adik hari ini, ayo angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan.
Terimalah berkat di dalam keluargamu, di dalam pendidikanmu saat ini, di dalam kesehatanmu. Tuhan Yesus selalu menyertai engkau dan memampukan engkau untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang menyakitimu. Engkau dimampukan untuk mengasihinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin kartu I love you. Gimana cara buatnya? Yuk kita sama-sama membuatnya. Nah, adik-adik, media yang pertama itu kertas tebal, atau kalau adik-adik gak punya pakai kertas lipat juga gak apa-apa, atau kertas HPS, kertas buku tulis juga boleh ya. Nah, kertas ini kalian bagi menjadi 3 bagian ya, nanti jadinya digunting seperti ini. Nah, kalau sudah terpotong 3 bagian, kita akan buat di tengah-tengahnya seperti ini ya. Lalu kita gunting ya adik-adik ya. Kalau yang belum bisa menggunting, boleh minta tolong sama mamanya atau sama papanya ya. Nah, sudah tergunting seperti ini. Lalu sekarang kita buat satu lagi buat alas belakangnya. Nah, setelah alas belakangnya, kita buat satu lagi buat alat yang akan menjadi tarikannya. Nah, seperti ini. Jadi 3 potong. Lalu adik-adik bikin hati atau love dari kertas yang warnanya lain dari kertas ungu ini. Adik-adik boleh pakai kertas warna pink atau warna biru atau warna hijau, bebas ya. Di sini kakak udah bikin ya hatinya. Lalu hati ini adik-adik kita gunting ya, zigzag ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nanti kalau disatuin dia bisa nyambung seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai menyusunnya. Tahap yang pertama, ambil yang ini, yang ada bolong tengahnya ya adik-adik ya. Lalu kita tempel hatinya di sini. Adik-adik boleh pakai lem, atau kalau pengen lebih kuat pakai double tip. Ini tempel di sini. Sudah tertempel. Sekarang kita akan buat tempelan yang ini, yang alat tariknya ya adik-adik ya. Taruh di bawah. Kasih lem di sininya. Lalu taruh hatinya di sini. Kita cobain dulu ya. Nanti hatinya jadi nyambung. Sorry, agak bengkok adik-adik. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang lalu kita akan lem. Caranya dibalik. Ya, adik-adik balik. Kita lem sisi yang ini.
kita mau tutup. Nah, klik dulu. Kita tulis di sininya adik-adik. I love you. Jadi waktu adik-adik tarik, nah jadi seperti itu. Nah ini seperti cerita tadi adik-adik. Waktu kita tidak mau hidup dalam mengasihi dengan sesama seperti yang Tuhan perintahkan, hatinya jadi berjauhan, ya kan? Jelek ya kalau kayak gini adik-adik. Tapi waktu kita mau melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, apa tadi kata firman Tuhan? Supaya kita saling mengasihi dengan sesama ya, sekalipun itu musuh. Nah, waktu kita mau hidup saling mengasihi, hatinya jadi berdekatan adik-adik. Jadi bagus kan? Dan kita bisa hidup saling mengasihi. Nah, sudah jadi kan kartunya adik-adik? Nah, seperti yang tadi diceritakan oleh Karima, bahwa kita harus mengasihi sesama, termasuk itu musuh sekalipun. Ya, jadi adik-adik boleh kartu ini mau adik-adik kasih kepada siapa? Pada sesama, atau mungkin adik-adik ada punya musuh. Kalau dikasih kartu ini lalu berdamai bersama mereka, itu jauh lebih baik ya. Nah, yuk sekarang kita akan melihat hasil kreativitas yang sudah adik-adik buat minggu lalu. Bagus-bagus, yuk kita sama-sama lihat.